Annyeonghaseyo. Kali ini kami akan menceritakan alur film New World. Film ini adalah film drama kriminal Korea Selatan tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Park Hoon Jung, dibintangi oleh Lee Jung Jae, Choi Min Sik, dan Hwang Jung Min. Film ini menunjukkan konflik antara polisi dan mafia melalui mata seorang polisi yang menyamar. Cerita berawal saat terjadi pembunuhan anggota geng mafia yang diduga berkhianat. Selanjutnya tubuhnya dimasukkan ke drum dan dibuang ke laut. Pembunuhan tersebut dikomando oleh orang bernama Jasung. Dia adalah tangan kanan dari salah satu pemimpin nomor 3 di geng mafia bernama Gold Moon. Selanjutnya, pemimpin utama Gold Moon bernama Seok terlibat kecelakaan misterius sampai terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Semua anggota yang memiliki pangkat tinggi berkumpul menemani Seok. Namun salah satu pemimpin bernama Jung Chung tak bisa datang tepat waktu. Jasung yang merupakan tangan kanannya menjemputnya di bandara. Jung Chung yang penampilannya sok keren memberi hadiah pada Jasung. Namun Jasung menolak karena itu adalah barang palsu. Jung Chung yang kesal karena semua barangnya dikatakan palsu menendangi temannya. Berganti scene di mana saat di rumah sakit dokter mengatakan kalau Mr. Seok telah meninggal, yang membuat anak buahnya marah. Selanjutnya diadakan pemakaman untuk Mr. Seok. Di saat itu pemimpin nomor 4 bernama Lee Jong-gu diberitahu kalau ada media yang meliputnya. Lee Jong-gu kesal dan langsung menemuinya dan merusak peralatannya. Namun dilerai oleh seorang bernama Letnan Kang. Dia ini adalah seorang anggota polisi yang juga kaki tangan Mr. Seok. Jadi dia itu dibayar untuk melindungi bisnis gelap Gold Moon, yang menyebabkan Lee Jong-gu tak bisa berbuat apa-apa meski ia kesal. Letnan Kang juga memarahi para jurnalis karena perbuatannya yang bodoh. Selanjutnya, para anggota polisi berkumpul membahas geng mafia Gold Moon yang telah ditinggal oleh ketuanya. Para polisi berencana ikut campur dalam pergantian ketua mereka secara tidak langsung. Dan para kandidatnya adalah Jung Chun, seorang pemimpin ketiga yang menangani bisnis konstruksi, serta merupakan kandidat terkuat. Selanjutnya ada Lee Jong-gu, pemimpin nomor 4 yang menangani bisnis hiburan. Dia juga merupakan kandidat yang kuat. Pemimpin nomor 2 dipegang oleh Jang Soo-ki, tapi dia hanya pelengkap, gak guna, dan tak menangani bisnis apapun. Dan operasi ini diberi nama New World. Berganti scene di mana Jasung bermain permainan semacam catur bersama Shin Woo, yang mungkin ia adalah salah satu atasan di kepolisian. Shin mengatakan kalau Jasung memiliki misi kembali, membuatnya kesal dan pergi menemui Letnan Kang. Ternyata Jasung ini telah menyamar sebagai gangster selama 10 tahun dan seharusnya misinya telah berakhir saat Mr. Seok mati. Namun malah diberi misi baru. Jasung pun marah dan telah muak dengan misinya tersebut.
Jasung memutuskan berhenti, namun Letnan mengancam akan membocorkan rahasianya yang akan mengakibatkan Jasung dibunuh secara mengenaskan. Berikutnya, saat penentuan tanggal pemilihan ketua baru, terlihat Jung Chun dan Lee Jong-gu yang tak menyukai satu sama lain, dan diputuskan bahwa pemilihannya dilakukan minggu depan. Saat di lift, Jung Chun meminta Lee Jong-gu untuk mengurus bisnisnya karena ia akan kembali ke Cina. Mereka berjalan menuju parkiran. Saat tiba di parkiran, Lee Jong-gu seolah akan menunjukkan perlawanannya dan menabrak mereka semua. Untungnya tak terjadi. Kemudian Jung Chun mengajak Jasung dan temannya makan-makan untuk merayakan istri Jasung yang akan melahirkan. Mereka menganggap Jasung sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Berganti scene, di mana Jasung kembali menemui Shin dan berkata kalau telah mengunggah berkas bisnis Lee Jong-gu yang dimiliki Jung Chun, di mana Lee diketahui telah korupsi, namun itu tak akan cukup untuk digunakan sebagai bukti. Jasung menanyakan siapa saja anggota polisi yang menyamar sebagai mafia dan apa rencana aslinya. Karena peraturan yang ada, Shin tidak bisa memberitahunya. Jasung pun marah karena misi tersebut mengancam nyawanya. Berganti scene di mana Lee Jong-gu menemui para dewan direksi untuk memaksa memilihnya sebagai ketua selanjutnya. Para dewan yang tak berani melawan pun menyetujuinya dan akan memilih Lee Jong-gu sebagai ketua dengan sedikit terpaksa. Selanjutnya, saat Jasung mengantarkan Jung Chun yang akan berangkat ke Cina, ia merasa dimata-matai. Ternyata mereka dari Kepolisian Nasional. Mereka membawa Jung Chun menemui Letnan Kang. Di sana, Letnan Kang memberikan daftar korupsi Gold Moon yang dilakukan oleh Lee Jong-gu dan mendukung Jung Chun untuk menjadi ketua selanjutnya, meski itu sulit. Jung Chun masih tampak ragu, namun saat Letnan Kang menyodorkan daftar mata-mata yang ada di antara anggota Gold Moon, Jung Chun pun mulai tertarik. Saat di pesawat, Jung Chun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu tentang Letnan Kang dan kebenaran yang diucapkan Letnan Kang, serta menyuruh untuk menghubungi anak buahnya yang bernama Gembel Yan Bian. Di sisi lain, Lee Jong-gu digerebek oleh kepolisian bersama Letnan Kang. Lee Jong-gu ditahan dengan dakwaan pembunuhan, penipuan, dan pemerasan, dan masih banyak lagi berdasarkan surat penangkapan dari pengadilan. Berganti scene, di mana Jung Chun menerima informasi bahwa penyelidikannya tentang Letnan Kang akan segera selesai. Dan juga anak buahnya yang dinamai Gembel Yan Bian juga telah datang dengan penampilan yang sangat istimewa. Di sisi lain, terlihat Jasung yang menemani istrinya memeriksakan kandungannya. Dan di saat perjalanan pulang, Jasung menanyakan keinginannya untuk tinggal di luar negeri, namun istrinya hanya diam. Tak disangka, ternyata istrinya juga kaki tangan Letnan Kang untuk memata-matai Jasung. Letnan Kang menuntut untuk memberitahu hal sedetail mungkin. Karena tuntutan tersebut, istri Jasung yang sedang hamil ingin berhenti.
Namun itu tak mudah. Letnan Kang mengancam akan memberitahukan rahasianya ke Jasung. Berganti scene, di mana Jung Chung yang telah kembali ke Korea menemui Lee Jong-gu. Lee Jong-gu mulai emosi, menuduh Jung Chung dan anggotanya yang memasukkannya ke penjara. Namun Jung Chung mencoba menjawab dengan tetap tenang. Selanjutnya Jung Chung menemui Letnan Kang dan memberikannya oleh-oleh dari Cina. Namun ternyata terdapat uang suap untuk meminta Letnan Kang berhenti berurusan dengan bisnis Jung Chung. Namun Letnan Kang menolak dan ia ingin Jung Chung melakukan tugas yang telah Letnan berikan. Di mobil, dengan bantuan anak buahnya, ia mendapatkan berkas personalia kepolisian dan tentunya berkas milik Letnan Kang. Tentunya itu akurat dan tiba-tiba Jasung menelponnya. Dan Jung Chung meminta Jasung untuk menemuinya. Di sisi lain, para gembel beraksi dengan perintah Jung Chung menemui Shin untuk menangkapnya. Namun, Shin mengetahuinya lantas menelpon Letnan Kang untuk menghapus data dirinya. Berganti scene, di mana Jasung menemui Jung Chun. Ia memperlihatkan drum yang ternyata isinya adalah Shin yang telah tertangkap oleh para gembel. Jung Chun mengatakan kalau sebenarnya Shin adalah polisi. Ia mengetahuinya dari berkas yang ia dapatkan dan menyuruh Jasung untuk melihatnya. Yang ternyata masih ada mata-mata lain di Gold Moon. Jasung yang juga merupakan mata-mata mulai ketakutan dan resah hatinya. Tapi beruntungnya dia di dalam berkas tersebut bukanlah Jasung, melainkan pengawal Jung Chung dan ia langsung dibunuh. Dan Jasung yang tak ingin Shin tersiksa lebih parah lagi, dengan enggan dan terpaksa membunuhnya. Di lain sisi, Letnan Kang menemui Lee Jong-gu dan berkata bahwa Jung Chung, orang keturunan Cina, akan menjadi ketua di Gold Moon. Letnan Kang memanas-manasi Lee Jong-gu dengan mengatakan bahwa ia adalah pewaris yang sah, serta memberi foto orang yang telah memasukkannya ke penjara, yaitu Jung Chung. Letnan Kang mengadu domba mereka berdua. Jasung kembali menemui Letnan Kang dan menanyakan siapa yang memberi Jung Chung berkas mata-mata. Namun Letnan Kang malah menuduh Jasung yang melakukannya. Tiba-tiba pemimpin kedua yaitu Jang Suki datang. Ternyata Letnan Kang ini mendukung kalau Jang Suki yang menjadi pemimpin. Meski itu sulit karena posisi Jang Suki yang tak penting dan sering terlupakan. Letnan Kang ingin Jasung menjadi pendamping Jang Suki. Dengan kata lain, Jasung tidak akan bisa keluar dari Gold Moon. Ditambah bahwa Jang Chung telah mengetahui kalau Jasung seorang polisi, serta datanya di kepolisian telah dihapus. Berganti scene, di mana Jung Chung berjalan di parkiran dan hampir ditabrak oleh mobil misterius. Ternyata itu adalah anak buah Lee Jong-gu. Mereka ingin membunuh Jung Chun dan perkelahian yang hebat pun dimulai. Jung Chung yang akan kabur lewat lift, ternyata telah ada musuh yang mencegatnya. Dan terjadilah perkelahian di dalam lift.
sisi lain, saat anak buah Lee Jung-gu akan membunuh istri Jasung di apartemennya, mereka dihadang oleh pihak kepolisian yang telah menunggunya. Semua yang terluka dilarikan ke rumah sakit, termasuk Jung Chun, dan saat Jasung menjenguknya, Dewan Direksi berkata bahwa dengan terpaksa akan memilih Jang Soo-ki. Dan dokter berkata bahwa nyawa Jung Chun mungkin tak terselamatkan. Berganti scene, di mana Jasung melihat istrinya yang dirawat di rumah sakit karena kejadian tadi istrinya keguguran. Selanjutnya, saat Letnan Kang sedang minum bersama atasannya, ia berminat untuk pensiun, namun ditolak oleh atasannya dengan alasan Letnan Kang harus bertanggung jawab atas operasi yang telah mereka rencanakan, yaitu operasi New World. Di sisi lain, ada para dewan direksi yang bicara dengan Jang Soo-ki yang telah resmi menjadi ketua. Mereka khawatir dengan Jasung dan anak buahnya. Namun Jang Soo-ki telah mengantisipasinya dengan menjadikannya wakil ketua. Di scene berikutnya, Jasung yang masih di bawah perintah Letnan Kang mendapat perintah baru, yaitu ia harus bisa mendapat informasi terbaru dari usaha Gold Moon, termasuk siapa saja yang mendapat suap darinya. Letnan Kang juga mengatakan bahwa Lee Jung-gu akan segera bebas karena kepolisian tak cukup punya bukti. Jasung pun lantas pergi. Tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa Jung Chun telah sadar dan ia langsung menemuinya. Mereka bicara berdua dengan Jasung yang menahan kesedihannya. Jung Chun berkata bahwa Jasung akan tetap hidup dengan caranya sendiri. Dan Jung Chun telah mempersiapkan hadiah untuk Jasung yang ditaruhnya di loker kerjanya. Jung Chun pun mati. Pemakaman dilakukan di hari itu juga. Kesedihan menyelimuti mereka semua. Berganti scene, saat Jasung masih berduka, ia mengambil hadiah yang dikatakan Jung Chung yang ada di loker kerjanya, yang ternyata itu adalah oleh-oleh untuknya, yaitu jam tangan original yang Jung Chung janjikan saat ia akan pergi ke Cina. Setelah beberapa lama kemudian, Lee Jung-gu keluar dari penjara dan diawasi oleh anak buah Jasung. Selanjutnya, Jasung dijemput oleh Jang Soo-ki yang mungkin telah memiliki rencana buruk untuknya. Dan benar saja, mereka dibawa ke suatu tempat yang di sana telah ada anak buah Jang Soo-ki yang siap untuk menghajar Jasung. Namun ternyata malah sebaliknya, anak buah Jang Soo-ki berkhianat. Ia berpihak pada Jasung dan menghabisi Jang Soo-ki. Begitu juga anak buah Lee Jong-gu, mereka berpihak pada Jasung dan membunuh Lee Jong-gu. Tepat saat itu dilaksanakanlah acara penyerahan gelar ketua. Namun Jang Soo-ki yang tak datang serta Lee Jong-gu yang juga tak datang, secara otomatis gelar ketua diserahkan kepada Lee Jasung. Film ditutup dengan cuplikan awal Jasung mendapat misi di perusahaan Gold Moon, sindikat kejahatan perusahaan terbesar di Korea Selatan, dan film pun berakhir.